mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, Allah masukkan ke dalam surga, itu artinya salah satu di antara penghapus dosa adalah kita membuang kotoran dari dalam masjid. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrin tamam. Tidak boleh di dalam masjid merokok. Banyak itu di masjid-masjid. Mereka membuat tempat untuk rokok asbak dari kaleng, dari piring, besar-besar memang. Yang masalah itu baunya. Bau rokoknya itu yang masalah. Coba Anda menjemur kain di kamar. Coba cuci baju, dua berwarna putih, ya, gantung di kamar, kemudian suruh orang merokok 2 batang saja, 2 batang pe yang menghidup di kamar ini, insya Allah bersih me baju. Para titin kamu itu. Nah, jadi songon itu masuk siton, sulang kotor. Ima soi makruhkon, adong ulama nama makruhkon merokok, adong nama mengharamkan merokok. Apabila anda patola dokter yang merokok, maka haram baginya merokok. Dilihat tempatnya. Kalau dalam masjid haram merokok, bukan rokoknya itu yang haram, keadaannya itu yang haram. Kalau bagi orang yang sakit haram merokok. Kalau orang yang darah tinggi haram baginya durian. Kalau orang yang penyakit gula diharamkan dokter baginya makanan nasi. Jadi tidak boleh. Setiap yang merusak kesehatan dia haram baginya. Jadi haram di situ tidak seperti haramnya babi, tidak seperti haramnya anjing, tidak. Tapi karena merusak kepada kesehatan ataupun mengantar kepada kebinasaan diri. Makanya kita tidak boleh membinasakan diri. Wala tulqu aydiyakum ila tahlukah. Jangan hantarkan dirimu kepada kebinasaan. Mai binoto honga to ipangan ko dope. Kan? Jat ipangannya dinaron lasiak na semberon morus mai. Ipangannya dope. To dari inda tolak. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, songondia narung di fatwa ni para ulama-ulama ta, kalau mau merokok janganlah merokok di dalam masjid, merokoklah di luar. Kadang sebagian orang mengatakan, kalau enggak merokok, enggak bertahan kita di masjid ini katanya. Kalau enggak merokok, enggak bertahan kita di masjid ini. Daripada enggak ada orang di masjid, daripada enggak ada orang di masjid katanya pula ya. Bagus, kalau memang itu alasannya tidak masalah. Tapi yang jadi masalah memang dia emas dia, tapi emas yang berbalut dengan kotoran. Emas itu tetap emas, kebaikan itu tetap kebaikan, tapi ada berbalut kotoran. Songon sere na marsaluta. Adong dojong ni daw sere na. Baru pamasok matu kotoran di daganaki. Idokon may sere na mar saluta. Idong. Jadi jemaah sekalian, bagi yang masih merokok, merokoklah. Tapi pandai-pandailah merokok. Bagi yang tidak merokok, jangan merokok lagi. Kalau Anda merokok, habislah duit Anda. Bagi yang tidak merokok, insya Allah dapat menabung. Amu uma giut mu yung manghidup dua lay. Hindi kan? Giut nila di sa pon-pon. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah sama-sama kita amalkan, yaitu mengeluarkan kotoran dari dalam masjid. Sekarang coba tengok dulu di depan kita. Masih ada enggak kotoran? Ligin jolin nang ligin. Ambil dulu kotoran satu lagi supaya kita lebih ingat. Karena mengamalkan hadis itu, kenapa sahabat dulu
banyak mereka hafal hadis Nabi. Kenapa mereka dapat menghafal hadis Nabi? Karena mereka langsung mengamalkannya. Langsung mengamalkannya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun baginya rumah di dalam surga, dan Allah akan menghapuskan segala dosanya. Karena orang yang mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, apabila mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, Allah masukkan ke dalam surga, itu artinya salah satu di antara penghapus dosa adalah kita membuang kotoran dari dalam masjid. Tarsungunan Madaina membuat sada hukumi sian sada hadis. Sada do hadis naik tibahat ni dukunni. Asi apabila dosa orang, apabila orang itu masuk ke dalam surga, maka bukan saja surga yang didapatkan, akan tetapi dosanya dihapuskan. Kenapa dihapuskan dosanya? Karena orang-orang yang di dalam surga tidak ada yang berdosa, kecuali orang yang sudah terhapus dosanya. Berarti mengeluarkan sekecil kotoran pun dari dalam masjid, maka Allah juga akan mengeluarkan dosa kita dari dalam diri. Makanya Allah masukkan ke dalam surga, dan bukan saja dimasukkan, bahkan disediakan baginya rumah di dalam surga. Selamat mengamalkan. Hadis yang selanjutnya, an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala al-adhan sanatan wajabat lahu al-jannah, akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Daripada Sauban radhiyallahu anhu. Ahadu artinya Sauban artinya yang dua baju. Adong dihalaki dor marjek. Dor dua baju. Songondum bo ustaz ganti dor di marjas tile. Mula tu nabur dor baju dua. Sehingga dipanggil kala kia si baju dua. Jadi akhirnya guarnia pi menjadi si baju dua. Mula alak na dua baju Nabi sunnah Nabi adi na hebat. Aduh, jadi alak Arab na jawapan ruan nilai mangguar anak nilai dohot gorar na menunjukkan hebat. Aimai. Hebat. Ima sotole guar anak nilai si Kornis. Iguar anak nilai ada pina menunjukkan na paling deges. Guar na deges adi tiba seika. Sipir gok adong deh. Madu pir gok pusing dope. Adong deh. Adong sang ahama. Asal mat tujuanna tuna hebat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafaza 'ala al-adhani sanatan wajabat lahul jannah. Siapa-siapa yang berusaha untuk mengamalkan ataupun azan, mengumandangkan azan selama setahun, maka wajiblah baginya ke dalam surga. Ini adalah tasjih sebagai penyemangat kepada orang-orang petugas masjid. Ingat bahwasanya jangan merasa pernah Anda merasa kecil menjadi petugas masjid. Banyak orang, minta maaf ya, ada sebagian orang kalau didengar itu apa kerjanya itu bapak itu, nampak berjenggot, nampak dia pakai serban, pegawai masjid deh, nazirnya masjid. Banyak orang yang meremehkan orang-orang ini. Nabahatan kalaki mangaremehkon alang kajunya nazir masjid deh, nanggena ustati, nanggena mat ilmu ini. Padahal na ibinatu ya, bahasona nazir ni masjiditon aktif dor manangyon pengajian. Ima. So ini ma Abi Hurairah memang indah gina marsiaja dia tidak bintas seri dor indah. Ahado karena dia tidur di dalam karena dia tidur di samping rumah Nabi, bagasnya lambung di bagas di Nabi inta, makanya dia banyak melihat keadaan Nabi. Jadi itu hadis nabahat riwayatkan Imam
Abi Hurairah